Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Langsung saja saya sebagai kelompok 4 akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian hubungan asuransi. Yang mana asuransi di sini yaitu versichering atau insurance, yang berarti pertanggungan. Prof. R. Soekarnono, Guru Besar Hukum Dagang, menerjemahkan asuransi yang berasal dari versicherer dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung. Sementara versicher diterjemahkan dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof. Wirjono, Jodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai sarapan dari asuratin, yaitu Belanda. Yang artinya apa? Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yang tertanggung dari penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko. Pasal 24 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung. Baik, sedangkan selanjutnya yaitu subjek pertanggungan asuransi, di mana subjek asuransi adalah pihak-pihak di dalam asuransi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama penanggung, yang kedua tertanggung, yang ketiga pemegang polis. Penanggung di sini dinyatakan di dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan yang tertanggung yaitu dikatakan pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, yang artinya atau kerusakan, tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Dan yang ketiga yaitu pemegang polis hanya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pasal 1, yaitu pihak yang mengingatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Sedangkan berikutnya yaitu objek pertanggungan asuransi, yang mana objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh pergantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Sedangkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 adalah jiwa raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semuanya kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Sedangkan jenis-jenis pertanggungan atau asuransi yaitu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi laut, asuransi pengangkutan, asuransi kredit. Sedangkan asuransi jiwa yaitu terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan juga asuransi jiwa kredit. Sedangkan jenis asuransi berdasarkan berlakunya yaitu asuransi yang penutupannya bersifat sukarela, misalnya kebakaran, kecelakaan, kendaraan bermotor, pengangkutan laut, asuransi jiwa. Sedangkan asuransi yang penutupannya bersifat wajib yaitu pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, jaminan sosial. 4 pembagian asuransi di sini yaitu asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi sosial, dan asuransi kesejahteraan sosial. Di mana asuransi jiwa di sini yaitu kemampuan untuk mendapat penghasilan setelah mengalami musibah atau memasuki masa pensiun. Unsurnya adalah proteksi dan investasi. Sedangkan asuransi umum yaitu kemampuan untuk mendapatkan ganti kerugian untuk penghasilan setelah mendapatkan musibah.
Unsurnya hanya proteksi kepentingan pengelolaan oleh swasta maupun pemerintah. Sedangkan asuransi sosial yaitu kemampuan untuk mendapatkan penghasilan setelah mengalami musibah. Unsurnya hanya proteksi kepentingan yang dikelola oleh pemerintah. Yang keempat yaitu asuransi kesejahteraan sosial, yaitu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Asuransi diperuntukkan khusus masyarakat tidak mampu. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pertanggungan asuransi, di mana setidaknya ada 6 prinsip dasar tentang asuransi di dalam dunia asuransi yang bisa menjadi catatan kita juga, yaitu yang pertama, insurable interest adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungannya. Yang kedua yaitu untuk most good fight, yaitu adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan dipertanggungkan. Nah, prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak. Yang ketiga yaitu indemnity, seperti yang ditulis dalam KUHD pasal 256 sampai 253 dan 278, pihak penanggungan akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu. Yang keempat yaitu proximate cause, yaitu penyebab yang menimbulkan kejadian yang suatu akibat tanpa ada interferensi dan dari sesuatu. Yang kelima, subrogation, yaitu setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari 12 tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Dan yang terakhir yaitu contribution, yang mana penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance bagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan dari paparan yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.